dakwah itu selalu menemukan kesulitan. Karena Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Karena memang keadaan di Mekah itu semakin sulit dan semakin berat. Rasulullah itu betul-betul merasakan betapa beratnya dakwah ketika beliau itu di Mekah. Itulah yang dirasakan Nabi. Makanya Nabi sampai kemudian ke Taif untuk mencari tempat hijrah. Memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Habasyah untuk mencari tempat hijrah. Sampai akhirnya mendapatkan tempat hijrah itu di Yasrib. Yang saat itu digawangi dakwahnya oleh Mus'ab bin Umair. Lalu Yasrib berubah menjadi Madinah. Jadi sebenarnya boleh Pak mengganti nama itu, kalau nama itu tidak sesuai dengan Islam. Karena Allah juga banyak mengganti nama. Muharram Safar diganti Muharram, Safar awal diganti Muharram, Yasrib diganti menjadi Madinah. Jangan dianggap Pak seorang ustadz itu ketika ngajar enak. Enggak, banyak sekali ujian yang beliau itu harus hadapi. Orang yang berdakwah dan orang yang berjalan di atas kebenaran itu pasti berat. Kenapa? Karena setiap panggungnya itu banyak paku yang melukai kaki kehidupan kita, itulah dakwah. Saking beratnya, perhatikan Allah itu sampai menerangkan dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Saking beratnya itu kemudian dakwah itu sampai kemudian Allah itu menurunkan surat Al-Baqarah. Ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Allah mengatakan am hasibatum, apakah kamu akan mengira masuk surga itu dengan gampang? Ini istifham, kalimat pertanyaan. Lil ingkar, untuk mengingkari. Tidak boleh kemudian, ini pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban. Dakwah itu tidak bermaksud untuk memuaskan setiap orang, Pak. Dan indahnya dakwah itu apa? Di balik beratnya dakwah. Dakwah itu dinilai oleh Allah karena keikhlasan, bukan karena banyaknya orang. Itu indahnya dakwah. Allah itu menjadikan dakwah itu berat. Kaulan sakila. Kaulan sakila itu perkataan berat. Para ulama tafsir mengatakan itu dakwah. Tapi yang paling indah dalam dakwah itu apa? Dakwah itu tidak ditentukan oleh Allah pahalanya berdasarkan kepada pengikut yang banyak, tapi berdasarkan kepada keikhlasan orang yang menyampaikan. Inilah indahnya dakwah. Dan antum tidak pernah terbebani dengan hasil. Allah itu ketika membebani kita dakwah sebagaimana dakwahnya Nabi, Allah tidak membebani kita hasil. Mungkin bisa jadi 1 orang kita dapatkan, tapi lebih baik daripada orang yang mampu memberikan hidayah 100 orang. Kenapa? Orang itu terkena riak ketika dia berdakwah. Adapun yang 1 orang, dia mungkin ikhlas di hadapan Allah. Makanya sering saya sampaikan di kajian, mungkin para ustadz di sini itu banyak kajiannya, banyak orang yang hadir. Tapi mungkin saja orang yang di hutan-hutan yang nemenin itu suku-suku di pedalaman ngajarin abatasa, harus menempuh perjalanan 10-15 kilo naik sepeda, mungkin saja mereka lebih mulia di hadapan Allah karena keikhlasan mereka. Dan dakwah itu dinilai oleh Allah karena keikhlasan. Kalau ternyata kita berdakwah belum mendapatkan hasil, bukan berarti kamu itu gagal dakwah. Enggak sama sekali. Allah itu menilai hati kita. Mau dakwah itu memang bermacam-macam kok. Nabi saja mengatakan ada seorang nabi itu diikuti cuma 1 orang. Coba, padahal nabi ikhlas atau tidak ikhlas? Mau dijadikan nabi itu ya pasti ikhlas. Bahkan Nabi mengatakan laisa ma'ahur rahad. Bahkan saya pernah lihat dalam satu petunjuk yang diperlihatkan oleh Allah, saya melihat seorang nabi itu dakwah seumur hidupnya tidak dapat pengikut. Ada orang yang berdakwah itu tidak ada satupun yang ngikutin dia. Dia berdakwah seumur hidupnya sampai mati sendirian. Masalah yang dihadapi dalam dakwah hari ini tuh salah satu di antara penyumbang krisisnya ukhuwah di antara kaum yang beriman, yaitu adalah ketika kita meletakkan akhlak di satu lembah, kemudian kita meletakkan ilmu di lembah yang lainnya, seakan-akan tidak tersambung. Padahal hakikatnya Nabi itu salah satunya adalah meletakkan bagaimana pentingnya kehidupan akhlak. Orang Pak, kalau sudah memiliki sifat untuk sebagaimana akhlak, maka sikapnya tidak sebagaimana api yang membakar, sifatnya sebagaimana air yang mengademkan. Orang ketika sudah ingin punya kehidupan akhlak, maka dia bukan sebagaimana gunting yang mengoyak setiap apa yang sudah tersusun, tapi kemudian dia kayak jarum Pak, yang sifatnya merekatkan persaudaraan atau satu dengan yang lainnya.